Halo guys, selamat datang di channel saya, Pray From Yogo. Oke guys, hari ini gue berencana mau menemui seorang, tepatnya si YouTuber ya. Lebih tepatnya YouTuber yang kontennya berisikan servis-servis soal mobil wuling. Ya. Seperti yang kalian tahu di vlog-vlog gue sebelumnya, bahkan kalian ada yang komen juga kan, kalau engine checking mobil gue itu selalu nyala. Nah ini dia guys. Dan itu berapa kali gue ke bengkel resmi itu nggak menemukan solusi. Dan gua kemarin scroll nemu video nih YouTuber ya, dan dia berbagi info soal servis dan gue coba lakuin, dan tapi masih tetap ada engine check-in. Nah ini gue penasaran, gue pengen coba ketemu sama nih YouTuber ini, semoga aja bener ya setelah dia servis ya guys ya. Jadi gue mau coba servis di dia dan kita lihat guys ya, mudah-mudahan berhasil ya. Pantengin terus videonya sampai habis, kira-kira ada penyelesaian untuk masalah dalam mobil gue ini. Mudah-mudahan ada ya guys ya. Ya, pokoknya pantengin terus ya. Ini lagi mau OTW, gue udah janjian sama dia. Kita langsung menuju lokasi aja. Yuk, let's go. Oh ya mas. Iya, di mana? Oh depan dia ya, siap. Benar, pertama tertarik dari atensi ini. iya betul, sama. Kalau saya ini mas, yang transmisinya unik. Saya searching Jarang banget. nggak ada yang ACT kayak gini mas. Jarang Ada tapi bukan ACT kayak gini. benar. Modelnya Cortez itu ya. Iya. Itu ada juga bukan di Toyota. Daihatsu apa di model apa ya? Apa ya? Apa gitulah. Saya belum pernah ketemu sih ya, tapi kayak gitu kan. Iya. Banyak yang bilang sih boros, tapi bosnya ngasih. Kalau dalam kota ya dibanding Avanza ya 590. Boros itu kan harus ada tolak ukur. Betul. Dibandinginnya sama apa dulu nih? Benar. Kalau yang 1200 cc lebih jauh, benar. Banyak banding gitu. Tapi saya pakai Pertamax, irit daripada Petali. Iya emang iya. Makanya saya juga bingung. Orang banganya yang Petali, tapi Pertamax lebih irit. Bahkan lebih irit lagi Rochelle, lebih halus banget Rochelle. Saya di sini sel, tapi kalau pulang kampung Pertalite. Iya, kalau keluar kota emang Petali nggak masalah. Tapi kalau dalam kota mesti yang Rochelle. Di sini kan saya jarang pakai kalau Pertalite. Cepet basi. Iya benar. Lagi pula kalau seringan pakai dia kotor, filter cepat kotor. Iya. Ngaruh filter bensinnya kotor terus. Kadang sampai sebulan pulangnya nggak habis. Iya, udah. Datang sedot ke motor. Iya, sebenarnya Nggak kepake ya kan? Kayak gitu juga ya. Saya juga cek di YouTube, ada beberapa juga yang sama kayak saya mas. Jadi dia udah bawa ke bengkel resmi, tapi tetap masih sensornya begitu, masih knocking. Iya. Bahkan sampai sensor ini CMP-nya diganti baru, masalah nggak selesai. Nah, itu dia. Makanya saya juga ragu, makanya pas saya nurutin dia ini yang sampai 2 juta itu, waduh kayaknya sih nggak bisa nggak jadi lagi nih. Makanya. Beres nggak apa-apa ya. Ini nggak, makanya. Betul. Bagus tuh. Mudah-mudahan ya. Pakai aplikasi yang satunya. Aplikasi gitu berbayar ya? Langganan.
Langganan kan? Iya, Nah. teman saya juga pakai langganan, makanya saya minjem punya dia. Iya, nggak semua, nggak ibarat kata nggak pro lah. Kayak YouTube gitu masih nonton iklan gitu. Iya. Iya, sama saya juga. Makanya saya minjem punya teman saya muncul tuh kodenya itu. Gimana? Not found. Oh, yang nggak ditemukan ya? Iya. Iya, benar, bagus lah. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Iya, gampang kalau itu mas. Yang sini lagi. Ya, udah gitu ya. Oke, sudah. Oke, teman-teman, mobilnya udah selesai. Jadi kita mau coba ngobrol sedikit nih, ya, sama Mas Afif ya. Nanti YouTube-nya saya cantumin di bawah ya. Kalian jadi banyak nih dari kalian ya yang gue liat pas gua ngevlog, banyak juga yang DM nanya-nanya, bagus gak untuk on-beat pakai mobil wuling ya. Ya sebenarnya sih ya ala kadarnya begini. Dan gua kan bisa lihat di video-video gue sebelumnya pas gua review pas kayak ke bengkel apa aja yang diganti. Dan ini masalah ya. Jadi gue jelasin lagi awal nih ya biar kalian paham. Jadi awalnya itu knocking. Mobil gue parah knocking. Awalnya gue kira itu mungkin karena bensin pertalit yang kadang gue suka isi. Tapi nyatanya enggak. Dan hasil udah ke bengkel suruh ganti ini, ganti itu. Dan habisnya udah lumayan ya. Hitung-hitung daripada akhirnya pas terakhir bengkel resmi suruh ganti solenoid. Nah itu gue bingung solenoidnya apa, tapi angkanya sampai di atas 2 juta. Dan gue pikir wah ini udah kayak nggak bener gitu ya bengkel ya. Nah terus gue scroll YouTube, nah ketemu nih lah mas videonya sama Mas Afif ya. Jadi oke mas, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Gak apa-apa kalau mas nunjukin muka gak apa-apa. Jadi tadi apa aja nih mas kalau boleh tahu yang diganti mas? Nggak ada yang diganti sih. Gak ada yang diganti. Lebih kayak Jadi, servis ringan, servis berat itu. Scan ya, di scan DTC-nya itu nggak 100%. Jadi DTC menunjukkan seolah-olah kayak Ecu memberikan informasi kepada kita. Silahkan dicek. Ini sepertinya ada masalah nih di sensor CMP atau CKP atau ada kabel yang putus kayak gitu. Ya disuruh ngecek gitulah ya. Disuruh ngecek. Tapi kebanyakan bengkel kan berpatokan dengan kode DTC langsung ponis ke sensornya. Langsung suruh ganti lah ya, benar. Langsung nembak gitu lah ya. Si sensor itu kan terhubung ke ECU melalui kabel. Benar-benar. Nah, kalau kabelnya bermasalah atau soketnya bermasalah, itu juga sinyalnya kan jadi terhambat. Iya, betul. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita coba bersihin dulu soketnya, kabelnya, sensornya, terus kita reset. Ya alhamdulillah ini sekarang normal ya. Iya, kan, mudah-mudahan ya. Iya, cuman kan kita nggak bisa ngejamin. Betul. Bakal bertahan berapa lama. Ya mudah-mudahan sih seterusnya aman ya. Betul, iya. Nanti silakan coba dipakai dulu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu dan seterusnya. Kira-kira aman terus apa enggak. Seandainya kok masih timbul masalah ya boleh kesini lagi, cek lagi. Siap. Gitu. Ya mudah-mudahan kita cocok ya, kita bisa. Iya. Aman ya. Aman, ngerti sih. Total gitu. Betul. Dari Mas sendiri kalau misalnya servis ini kan kayak apa? Bantu-bantu sambil sampingan lah ya. Kalau misalnya kalau ada teman-teman yang lain pengen servis juga, kira-kira Masnya bisa nangin apa aja? Semuanya bisa nih. Kira-kira soal mobil wuling nih. Lebih fokus ke wuling sih ya. Iya, benar wuling ya. Jadi bisa gitu ya, apa aja kalau kemasnya semuanya ya, gitu. Asal jangan yang turun mesin. Iya benar, ya itu susah. Iya. Belum bisa. Iya. Yang sifatnya eksternal ya. Berarti servis ringan, servis sedang lah ya, bisa lah ya. Kalau berat nggak bisa. Mungkin interior, listrikan, kabel, audio. Nah, iya benar. Baik. Oh, audio bisa ya Mas ya? Juga pernah kan bongkar ECU waktu itu. Oh, itu saya kayaknya berarti kalau Masnya saya mau ganti lampu, ntar kawan-kawan Mas bisa bantu kali ya? Insya Allah bisa. Karena saya ngerasa nggak terang. Gitu. Saya ngerasa lampu wuling ini kurang terang loh ya. Bener. Karena ya 12 watt ya, 12 volt kan. Standar sih sebetulnya. Standar ya. Cuman saya kayak ngeliat lampu yang putih-putih lebih terang, kayak saya ngerasa masih belum kurang terang gitu.
Mungkin nanti lah next saya ada rencana pengen ganti lampu sih Mas. Iya, LED gitu. Bisa ya. Spion backtrack. Oh, spion backtrack. Iya, mirror. Iya, berarti lengkap lah. Ininya di elektronik ya, kaitannya sama elektronik ya, gitu. listrikan ya. Cuman kesini aja yang lebih ke AC, terus servis kayak tune up, ganti oli dan sebagainya. Gitu. Oh iya. Kaki-kaki pun kalau ganti, kalau ngakalin misalnya tirotnya longgar, press itu saya nggak bisa. Enggak, itu memang mesti alat, itu mah ada alat khusus. Iya benar. Bisa, gitu. Iya itu memang mesti ada alat khusus. Saya juga pernah waktu itu datangin bengkel gitu, emang saya merhatiin emang ada beberapa yang pakai alat khusus sih Pak. Iya. Iya. Yang itu kan cuma pukul-pukul doang. Iya, pukul doang, bener-bener. Iya. Jadi bisa jadi alternatif ya kalau buat teman-teman yang pengen. Tempatnya kan masih terbatas. Ya. Dan juga janji temu sih. Betul, janji temu. Oh, jadi bisa datang gitu ya Mas ya? Maksudnya janjian dulu. Oh, janjian dulu. Oh, siap. Iya, bener-bener. Kayaknya Mas bisa datang ke rumah gitu ya. Mungkin daerah segini ya, Jakarta Timur ya. Ngatur waktunya agak susah kalau servis. Iya sih, benar sih. Iya, tapi ya benar ya. Jadi darurat gitu, storing darurat gitu, kadang tak sempetin. Benar sih. Misalnya trouble di jalan kan storing gitu. Iya, benar. Saya sih sama ini sih untungnya sih ya, sama pakai Ulu ini nggak pernah ada trouble di jalan sih, nggak pernah kayak sampai saya kayak butuh bantuan. Cuman paling pernah nyusup di got doang. Pernah nyusup di got, banyak minta bantuan anak-anak orang-orang di sekitar angkat. Kadang selang radiator pecah di jalan gitu, mau nggak mau kan radiator apa di derek apa di tadi bocor gitu. Nggak aman ya tadi yang pas Mas buka bilang katanya ada kebocoran mulai rembes. Mulai rembes. Kalau bisa ya segera diganti. Berarti ganti apa tuh kok? Ganti selang. Ganti selang. Yang diganti selangnya berarti ya. Berarti mungkin nanti ya kalau kapan-kapan kayak bisa langganan nih sama Mas ini. Ya, jadi ya buat teman bisa lah berkabar lah ya sama Masnya. Jadi ya udah fleksibel lah. Iya. Oke, jadi ya kalau ada tanya-tanya drop di komentar lah ya, atau kunjungi YouTube-nya Masnya ini ya. Kita gue cantumin di bawah ya guys ya. Oke teman-teman, seperti kalian lihat udah nggak ada ya ini lampu karena udah sore jadi lampu nyala. Tuh bisa kalian lihat udah nggak ada lagi logo engine knocking ya. Oke teman-teman, udah selesai di servis ya guys ya. Jadi seperti yang tadi kalian lihat ya percakapan gue sama Mas Afif ini. Jadi sedikit cerita, jadi bengkelnya itu lebih tepatnya ke bengkel rumahan ya guys ya. Dia lebih mengerjakan ini sebagai sampingan. Sama seperti gue nih, sampingan taksi online ya guys ya. Jadi kalau mau ketemu sama dia itu harus janjian dulu ya. Janjian menyepakati waktu. Kalau ketemu waktunya klop pas, gas langsung. Gue ini mau nemui dia ini janjinya itu bisa dibilang agak lama ya. Minggu lalu, tepatnya seminggu yang lalu gue WA dia pertama kali. Sebelumnya sebenarnya sih udah dari 2 minggu yang lalu. Cuman waktu itu gue sempat ada pending, gue nggak sempat. Dan baru bisa ketemu 2 minggu setelahnya. Intinya kalau mau servis sama dia, mau pakai jasa dia, kalian mesti janjian dulu ya sama dia. Jadi nggak bisa langsung kepepet ya, langsung itu. Dan kalau kalian kepo nomor WA-nya dan lokasinya di mana, kalian bisa cek di bio atau deskripsi di YouTube dia guys ya, di profil dia. Karena gue juga taunya dari situ guys ya. Gue taunya dari video dia dan gue kepoin dan akhirnya dapat kontak dia di situ ya guys ya. Ya. Oke, untuk kalian yang punya Wuling, gaskan, tanya-tanya aja, konsultasi gratis, dan untuk harga sama dia itu bersahabat banget guys. Gue jamin sangat bersahabat. Beda sama bengkel-bengkel gede, udah pastinya beda. Bengkel rumahan, bengkel gede itu beda. Dan juga review sedikit, Masnya baik banget, jujur dan terbuka. Nah, terbuka ini yang gue rasa harus ada di setiap bengkel. Karena banyak bengkel yang nggak terbuka soal permasalahan apa yang kita alami di mobil ini. Ini guys, itu yang sangat ibarat kata gue temuin di beberapa bengkel itu agak langkah ya. Jarang yang mau terbuka. Karena banyak juga ya pemilik mobil maunya sih sachet ya. Maunya ya terima jadi. Tapi ya nggak salah juga dong kalau ditanya dijawab gitu. Biar terbuka gitu. Biar sama-sama tahu gitu ya guys ya. Oke. Gue rasa untuk konten hari ini cukup kayak gitu aja guys ya. Dan masalah mobil gue nih udah clear. Semoga aja baik-baik aja. Nanti gue update lagi kalau ada masalah di mobil gue guys ya. Kita lihat selama seminggu ke depan gue gunain sebagai taksi online apakah bermasalah atau enggak.
Oke, untuk hari ini gue offbeat, gue nggak narik dulu. Karena gue udah selama 5 hari kemarin gue udah narik gaspol. Istirahat dulu hari ini guys ya, gue mau belanja dulu, healing ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.